Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Lari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi update ya seputar pendataan tenaga non ASN ya. Oke, ini ada kabar terbaru dari jbnn.com Minggu 9 Oktober 2022. Honorer kaget lihat hasil pendataan non ASN. Pengabdian belasan tahun tak dianggap lenyap. Oke, ini pendataan non ASN Bapak Guru ya. Oke. jpnr.com Jakarta, kalangan honorer K2 dan non K2 dibuat gempar hasil pendataan non ASN. Pasalnya masa kerja yang terhitung hanya 5 tahun meski banyak dari mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Oke, ini kurang menggembirakan ya Bapak Guru ya. Eh, Pendataan non-ASN tidak mengcover masa kerja honorer, kata Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 FHNK 21 Raden Sutopo Suwono kepada jpnr.com Minggu 9 Oktober 2022. Dia menyebut rata-rata honorer non-K2 dengan masa pengabdian 15 tahun, anehnya saat pendataan non-ASN yang tercatat hanya 5 tahun. Nah, ini harus segera disolusikan ya Bapak Guru ya. Jadi harus pemerintah harus mencari solusi karena ini 15 tahun kok jadi 5 tahun. Nah, ini mungkin ada, tapi nanti ada perbaikan data ya insya Allah Bapak Guru ya. Jadi tidak perlu khawatir, kita serahkan semuanya pada pihak yang terkait ya Bapak Guru ya. Dia mencontohkan Novi Kurnianingrum, istrinya yang masa kerja sebagai guru honorer itu 15 tahun tetapi hanya tercatat 5 tahun 8 bulan. Ini masa kerja kumulatifnya tidak sesuai. Teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan Tendik gelisah semuanya, kata Sutopo. Kasus serupa juga menimpa honorer K2, Ros honorer K2 tenaga administrasi dari Nusa Tenggara Barat juga risau dengan masa kerjanya yang tidak dihitung. Oke. Dia mengungkapkan juga masa kerjanya hanya dihitung 5 tahun 6 bulan. Menurut Ross, dia dan rekan-rekannya hanya diminta untuk mengunggah masa kerja 5 tahun terakhir pada riwayat pekerjaan. Seperti itu Bapak Guru ya beritanya. Oke. Kemudian lanjut. Saya sudah menyiapkan SK pengabdian sejak 1999 ya. Kami sampai rela bongkar gudang untuk mencari data. Nyatanya yang diminta cuma 5 tahun. Ross mengaku sudah menanyakan kepada sesama honorer K2, ternyata semuanya senasib, dihitung 5 tahun lebih. Selain itu, di dalam tersebut tetap ada keterangan honorer K2. Semua honorer sepertinya disamakan masa kerjanya 5 tahun sekian bulan. Cuma kalau honorer K2 dibedakan ada nomor tes CPNS 2013 saja, ucapnya. Baik Sutopo maupun Ross berharap masa kerja itu tidak mempengaruhi kebijakan untuk honorer nanti. Kalau pemerintah hanya mengakomodasi 5 tahun, lantas sisanya dibuang kemana? Ross menegaskan honorer K2 seharusnya mendapatkan kebijakan afirmasi lebih besar, mengingat masa kerjanya itu minimal 15 tahun. Oke, seperti itu Bapak Guru ya. Jadi ada kabar yang kurang mengenakan ya. Ternyata meskipun 15 tahun lebih, itu pengabdiannya itu cuma dihitung 5 tahun, atau karena sistemnya belum diperbaiki atau gimana ya Bapak Guru ya, seperti itu. Oke, ini ada juga kabar juga ya Bapak Guru kurang mengenakan. Jumlah honorer masuk pendataan terkait dari berita tadi ya Bapak Guru. Honorer masuk pendataan non ASN membekak. Pemerintah gusar, terjadi masalah besar. Ini juga jpnr.com Minggu 9 Oktober 2022. Oke, jumlah honorer masuk pendataan non ASN membekak. Oke. Kemudian pemerintah pusat gusar, terjadi masalah besar. Itu bidang sistem informasi kepegawaian BKN Bapak Suharman ini menjelaskan pihaknya telah melakukan pendataan tenaga non ASN seluruh Indonesia. Oke. Upaya ini dilakukan juga agar memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga tidak terjadi masalah yang berulang terkait pengangkatan honorer. Kondisi per 1 Oktober 2022 jumlah honorer sebanyak 2.216.042 orang berasal dari 66 instansi pusat dan 524 pemerintah daerah. Kata Deputi Suharman dalam loka karya bertajuk Kesiapan Pemda dalam Kebijakan Pendayagunaan Pegawai Daerah Non-ASN baru-baru ini. Merespon data tersebut, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dijen Otonomi Daerah Kemendagri CK Firkono
Gowansyah mengingatkan potensi masalah bisa muncul menyoal tentang pendataan non-ASN, Bapak Guru ya. Oke. Dia juga menyebutkan terdapat beberapa daerah yang jumlah tenaga non-PNS-nya lebih besar dibandingkan dengan jumlah PNS-nya, terutama di daerah terpencil. Ini bisa menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat bila honornya tidak terdata di BKN. Bagaimana solusinya? Lah ini ya harus diantisipasi ya. Mungkin ada kebijakan baru nantinya ya. Kita tunggu aja dari pihak Kemenpan RB ya kan, dan pihak BKN mungkin bekerja sama ya untuk membentuk suatu kebijakan di mana ini tidak membekak ya, seperti itu Bapak Guru ya. Di sisi lain, Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Noval menyimpulkan juga pemerintah pusat dan daerah perlu mempersiapkan kebijakan yang matang, terutama dalam pemutakhiran data sekaligus melakukan validasi dan proyeksi ke depan terhadap kebutuhan formasi pegawai non-PNS ya, yang akan menjadi PPPK. Berapa kebutuhan daerah, beban kerjanya, dan kemampuan pendanaan masing-masing daerah ini harus dikolaborasikan ya Bapak Guru ya, atau dirundingkan terlebih dahulu. Novel ini juga menjelaskan beragam masukan dan saran yang terhimpun dalam Loka Karya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tiro Karnavian guna menyusun kebijakan yang tepat dalam pengalian pegawai non-PNS menjadi PPPK. Seperti itu Bapak Guru ya infonya. Jadi ini pendataan non-ASN itu sebenarnya sudah hampir selesai Bapak Guru ya. Ya lumayan lah berapa persen gitu ya. Tapi ini ada masalah. Jumlah yang masuk pendataan itu membengkak atau besar sekali ya angkanya, kemudian pengabdian belasan tahun tidak dianggap atau hanya di rata-rata saja datanya ya, cukup 5 tahun lebih, padahal kan 15 tahun, banyak yang 15 tahun. Ini harus segera dibenahi ya Bapak Guru ya, sistemnya ini mungkin ada nanti perbaikan sistem ya Bapak Guru, tinggal menunggu saja ya insya Allah. Jadi ini juga sangat eman sekali ya Bapak Guru ya. Jadi cuma 5 tahun saja, padahal dari 1999 ya. Kalau K2 itu kan masa kerja minimal sudah 15 tahun ya Bapak Guru ya. Kenapa kok yang dianggap itu 5 tahun? Lah ini PR-nya ya kan, PR-nya dari BKN atau Kemenpan RB ya Bapak Guru ya. Ini mungkin akan digodok, masih digodok lagi ya, masih digodok lagi. Mantap jiwa Bapak Guru ya. Kita doakan saja ya semoga lancar seperti itu Bapak Guru ya. Oke, seperti itu ya info dari Kak Furkon ya seputar pendataan tenaga non ASN. Ada sedikit kerisauan ya dari para guru honorer ya. Ini banyak yang aslinya 15 tahun, ternyata yang terdata itu masa kerjanya cuma 5 tahun. Kemudian juga ada pembengkakan. Oke, saya kira cukup ya info dari Kak Furkon. Semoga memberikan manfaat ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Intinya tetap semangat dalam mengajar, intinya tetap semangat. Gitu aja dari Kak Furkon. Oke, ditunggu info-info dari Kak Furkon selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.